Kemudian yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita bukan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka visitasi akreditasi di Mandua Indramayu. Dalam akreditasi tahun ini sebenarnya Mandua Indramayu itu habis tahun 2020 Bapak Ibu Asesor. Karena pandemi 2020 itu untuk persyaratan bisa melaksanakan ujian harus ada perpanjangan, maka diperpanjang 1 tahun. Dituakan di Bekasi sampai sekarang. Sejak lama saya latar belakangnya pengawas SMK. Alhamdulillah masyarakat sekitar itu kita memang kerjasamanya dengan masyarakat sekitar juga lumayan berkembang. Musola-musola sekitar misalnya teman yang kita terjunkan kita pramukaan itu karena saya juga di gereja kuala yang saya tahu tahun tadi itu anak-anak orang bantu jadi pembantu di sekolah-sekolah gitu. Kalau hubungan dengan misalnya kayak cenderung apa ya, menghindar dari masalah-masalah kayak insya Allah saya nggak bermaksud apa-apa, tapi saya juga berada di sana dekat SMK atau apa gitu. Jadi bulan antar langsung itu alhamdulillah tidak terlihat. Tapi kalau misalkan kan kemungkinan itu pasti selalu ada ya. Iya, selalu. Karena lihat nggak ada kegiatan apa? Sering ada kami saya sering juga marah di sini, mereka juga sering memanggil orang mustika misalnya di kunjungan apa ramah-ramah itu pasti itulah nggak bisa kasih itu. Siapa yang biasa diundang? Biasanya kalau yang kuala kita ada jualan ada yang karang kan udah 2 tahun nih, menjelang 3 tahun nih, masa tidak? Kalau dari sekolahnya sih ya Anak lo gitu loh, pulang dari sekolah nih. sekolah sih tidak ada Pak, tapi dari pribadi saya keluarga itu ada keluhannya itu biasanya alat transportasi berjalan baru masuk kelas
10 Pak, lancar alhamdulillah. Allah menghendaki penyakit ini corona, jadi ya itu mungkin apa yang jadi kendalanya kan enggak apa namanya lancar sebelum pada waktu pandemi itu Pak. Ya itu aja mungkin ya saya. Baru seperti 1 tahun ya. Anis. Tapi udah sarjana dong. Alhamdulillah baru lulus Pak. Iya berarti harus S1. Udah lulus kan S1 4 tahun. Ya. Di mana? Di Universitas Kedokteran Indramayu. Indramayu. Ya, harus rajin. Jauh juga harus rajin. Ini yang baru, yang masih hangat. Iya, Pak. Jangan takut ada Pak gurunya, bebas saja. Saya tahu kok yang bohong dan yang nggak bohong. Dulu apa sih yang kamu sukai di sekolah ini? Terus udah hadro, marching band, pramuka, terus tahfiz, basket udah dari basket udah, tahfiz, terus Sumatera ya kayu taruh di sekitar kelas atau misalnya di lapangan mengundi apa namanya itu tidak ada. Ya belum pernah lihat Belum tulisannya. Budaya kemeja belum ada ya. Tidak pernah sama sekali atau pernah nggak anak bapak bilang bahwa nasihatin dulu Pak Guru nggak boleh sama menghina ya itu sih sudah kewajiban guru, ya sering kali itu sih dikasih nasihati supaya jangan terbawa lingkungan teman-teman yang jelek lah ya. Sering itu sih. tapi kalau tempelan tidak pernah sama sekali ada, tidak terlihat nih Bapak. Ya begitu saya nganter anak ya langsung pulang aja. Nganter anak pulang aja. Bapak tidak mengelilingi dulu ya? Ya sewaktu-waktu tapi kalau seragam siswa sini diharapkannya tuh bajunya dikeluarkan gitu. Ada tertulis tidak? Ada di tata tertib. Kalau itu di kelas biasanya ada tata tertibnya. Tentang berpakaian tadi? Iya, ada. Yang berwarna apa ya? Enggak dicantumkan di sini. Katanya di kelas. Ada tidak itu di kelas beneran? Coba di apa? Ada yang di lapangan. Oh, dihukum? Apa satu ada yang perlu kemudian olahraga. Pembawa acara pengatur acara Lalu lah sering ya? jadi satu memang dilatih di sini bisa jumpa Tapi bukan di sini ya, bukan di mana di masjid masyarakat. Kalau Nanti tunggu nanti. oh minta ibadah mau pastilah ya saya Terus apa saja yang selama jabatan ibu yang sudah bisa diberikan ke Man ini? Apakah secara fisik atau tidak? Kalau fisik mungkin belum ya Pak, apa ya
saya itu memantau kalau lagi KBM nih, lagi KBM kalau di COVID kan katakannya online, kita memantau pakai Zoom. Pakai Zoom aja. Tapi tidak ada tekanan. Dengan kondisi seperti ini jadi kayaknya kami kesusahan mengawasi. Gimana? Kalau terkait dengan literasi buku, kan Bapak sering mengatakan, oh silakan membaca ada dampaknya nggak kepada siswa? Kalau pernah membaca buku, maka novel kadang menginspirasi, kadang tidak menginspirasi. Kalau Bapak Kedua MK kita sejauh mana? Saya di dalamnya juga sebagai pengurus sama. Jadi informasi itu tidak hanya milik saya matematika, tetapi semua mata pelajaran. Kalau ada misal ada PAI, bahasa, kimia, fisika, biologi, selalu saya share. Baik itu di grup matematika sendiri maupun grup bahkan saya di sini kan bisa sebagai pembimbing Olimpiade Matematika KSM. Di grup alumni juga saya share sama. SK ada. Ada dokumennya. Ada. Kalau kita sudah cepat ya ada yang bikin karya ini. Siapa yang ada kok? Iya, saya. Ada lagi? Baru beliau dulu. Ya, buktinya. Jadi ditanya bukti. Iya. Ini dikantikan di mana? Ini apa Haji? Pak Haji Nur Soba. Nur, kenal Pak Haji Nur. Nah, kalau di kelas ketika belajar itu seperti apa pembelajarannya? Ada yang pakai, kadang ada yang pakai PowerPoint dan kadang juga ada yang melihat dari PDF dan ada juga yang melihat dari pernah dilakukan di kelas nggak? Pernah atau sering? Pernah. Apa aja biasanya metode yang digunakan oleh guru? Saya. Nah, kalau terlambat seperti apa yang teman? Biasanya di buku kan di buku itu kayak kita kayak diberi pelajaran untuk doa atau kayak kita suruh baca yasin berapa ayat. Pokoknya bu membuat kita lebih baik itu kan bukan hukuman. Menurut kamu ada buku? Ada buku. Biasanya sih catatan apa? Catatan pelanggaran kan? Semacam itu. Semacam itu. Oh iya, Masuk ya. ada nggak di lab itu? Apa? Salah satu. Memakai sekali. Ada tertib di sini. Tahunya kalau intinya apa? Apa salah satu? Kan banyak tuh 1, 2, 3, 4. Nggak pakai kalimat tadinya maksudnya. Iya, satu. Sekarang artinya untuk di tadi ada pasal itu saya tidak ada jadi nggak gerak dari bukan dari daerah sini ya. Jadi ketika di sini kan ada perbedaan tradisi gitu loh. Jadi ketika di sini saya mendapatkan kemudian bisa dibilang saya merasakannya sekarang. Kalau masuk ke sekolah biasa pinjaman, ada catatan inventaris. Tapi tadi ada bu guru yang mengatakan ada buku pelanggaran. Itu adanya di mana? Ini hanya pengukuhan atau pengukuhan yang misalnya ada di tiap kelas saya Ketahui itu. Silakan duduk orangnya. Boleh aja. Ini terkait dengan sesi terakhir terhadap manajemen. Mana? Tadi guru-guru menyatakan bahwa ada buku pelanggaran. Ketika kita melanggar itu ada hukumannya. Itu apa nih? Ada
di sini jarang ada guru BP, Bu, atau yang berlatar belakang psikologi, Bu. Yang Ibu tahu? Atau nggak mau pada mendaftar di sini? Idola, Pak. Nggak tahu ya. Ibu PNS? Oh bukan tuh, Ibu berarti orang hebat. Ya, dari non PNS saja mau jadi guru BP yang Ada di pelatih siapa pelatihnya? Guru? Pelatihnya dari luar ya, rata-rata. Dari luar, bukan dari guru. Kalau dari guru itu rata-rata pembina. Kalau pembina dari guru semua. Kalau pelatih itu kita ambil dari luar, kayak drum band, kayak paskibra. Dari misalkan sebelum pandemi itu, jadi nggak ada apa sih? Misalkan nggak punya kendaraan, jadi nggak bisa berpikir. Misalkan harus naik angkot, nggak berpikir sampai situ, jadi nggak berangkat, kayak gitu Mas. rata-rata itu persoalannya, persoalan ekonomi ya. Posisinya juga jauh dari tempat sekolah kita gitu, kota di pedalaman. Ibu punya bimbingan sosial, bimbingan individu, bimbingan itu kan ada bukunya Bu itu, BP itu. Pernah kenal? Ada buku bimbingan sosial untuk anak, ada buku bimbingan individu untuk masalah-masalahnya. Bukan dalam kelompok ya, sesuai dengan LKS masing-masing. Kemudian mereka melakukan kerja yang ada di LKS. Lomba-lomba yang diikuti. Bapak kepala sekolah, program apa yang biasa Bapak program apa yang Bapak selama ini planning rencanakan untuk siswa-siswa Bapak bisa berprestasi dalam hal kurikuler ekstrakurikuler? Rencananya ASN, sama MERS, walaupun tidak pernah masuk, tapi saya ikut terus. Ya, dan non PNS juga harus. Ya, harus ikut. Terus dalam rangka meningkatkan profesi Bapak sering ikut apa? Kalau yang sekarang ini kan sudah terbentuk MGM provinsi Pak. Nah, kemudian kemarin mengajukan blok grant, kabupaten juga subdikin. Ternyata di 3 kabupaten itu jumlah guru kimia kurang memenuhi jumlahnya. Oh gitu. Biasanya Kasih semangat aja. Enggak dikasih uang. Kasih, bonus. Kasih. Enak Kasih ada pembinaan. coret dulu. Kasih pembinaan. Komen. Sebagai barangkali menggunakan dari tahun 2012. Siapa anak-anaknya? Ada di dalam itu nggak Pak? Nanti mungkin yang akan saya berikan. Ada nggak? kalau yang ada itu 2000. Nggak apa-apa, masalah tahun nggak apa-apa. Saya tahu nggak? 2018 Ada. yang selama pandemi nanti Ada ya di sana ya? Iya. Enggak, cukup Pak. Kalau selama pandemi. Oh, iya, sudah. Terima kasih Pak. Ya, saya mau juga yang tunggu. Punya Pak? Punya. Di mana sekarang di sini? Ada saya yang Ada, ini. Bukan di situ, di ada. Oh, oke, di situ ada ya. Udah nggak usah. Kita periksanya di sana aja. Ini wawancaranya aja dulu ya. Biasanya di dalam RPP apa aja Pak? Yang tercantum dalam RPP? RPP itu yang pertama ada identitas, terus KIKD, indikator, tujuan. Iya. Terus baru nanti di sana ada alat, metode dan seterusnya. Terus baru ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari yang pertama pendahuluan. Oke. Biasanya saya kalau pendahuluan yang pertama berdoa. Terus persepsi mengkaitkan dengan pembelajaran yang lalu dan mengkaitkan dengan lingkungan. Terus saya udah lancar banget nih. Lihat, ini 89. enggak, ini mah rata-rata ini ke sini. Kalau ini ada enggak? Hitungan. Matematika ini per kelas kan bukan itu? Per kelas Pak. Ya kan per kelas kan ini kelas yang lainnya mana? Ini ada 2 ya. Ini kan rata-ratanya. Kalau ini dicampur ini ada hitungannya nggak? Rata-ratanya SMK kita itu untuk apa ini? Kurdis.
Berapa? Ini enggak? Bukan ya? Ini di ujung, biasanya di ujung. 94 kan Pak, rata-rata yang paling tinggi. Bukan. Untuk sekolah, berkelas, pelajaran anak. Kalau untuk sekolah rata-rata ini yang Ini 2018, 17, 18. Ini rata-rata. nah, rata-rata nilai. Kalau yang haji masuk bukan ini Pak, ini mah pemberitahuan. Kalau dari rektornya bahwa putra lulusan ini dinyatakan berprestasi di bidang ini itu adalah kepuasan. Ya, ini hanya pemberitahuan bahwa ada anak yang diterima sekian orang. Jadi salah nih, sayang banget. Tanda tangannya udah tingkat tinggi tapi informasinya berbeda, bukan yang kepuasan Pak. Tahu kan? Loh, saya puas nih dari SNM-an ini. Ya itu, redaksinya salah. Ya, jadi harusnya bahwa nama ini apa ini ditambah nama mahasiswa adalah menonjol di bidang di kampus kami atau aktivis di kampus kami. Ya, itu kan rasa kepuasan kami. Terima kasih atas bimbingan Bapak sebelumnya. Kan tanda tangan ya oleh ketua. Guru tuh ada 20. Guru ada berapa? 22 yang PNS. Enggak apa-apa, kan kalau RPP semuanya. Baik PNS maupun non PNS. Ada berapa? 5. Oh, ini satu guru ini? Iya. Oh, pantesan juga kalau dibuka. 6. 7. 22 per 35 kali 100%. Kayaknya ada yang enggak begitu. Adiman berapa? Tak, siapa tak? Adiman. Kan cuma 8 ya? 2,3 lah. Perhiasan, iya. Kalau gurunya nggak mau nerima, ya pengekan. Iya. Kain mori ya? Iya. Jadi setiap siswa Kenapa bisa- tidak pakai kain yang biasa katun gitu? Oh, nggak bisa Pak kalau memakai malamnya. Itu kan dekat Pak. Ketika mewarnakan nggak terlalu nempel warna jadinya. Gitu. Iya, jadi kain mau dipakai. Kalau khusus batik pakainya memang mori. Memang kalau yang batik-batik dijual itu itunya sama, bahannya, bahannya yang sama ya? Iya. Atau mungkin ada yang lain? Ada bisa pakai kalau batik tulis pakainya kain mori, tapi kalau batik cap itu beda. Beda Boleh lagi ya. pakai kain yang lain. Langsung di sentra batik ini langsung beda. Ini ibu nyuruhnya kacang hijau? Iya, supaya mudah membentuk ininya Pak. Komite sana itu kan terbiasa pas bentuknya. Abang ada program semester kan? RPP ngajunya pada program semester. Oh, ada sih ada. Teman ke 8. Ya, 23 ya kalau saya ini kan 8 bisa 2 jam aja. Jadi belum sepenuhnya itu di sana gitu Ibu. Iya. Oh iya, diapain? Udah di sini. Udah di sini. Permisi ya udah. Iya, sudah. Nanti ke situ kayak. Nanti. Mau ditemukan bahwa siswa seluruhnya 22, yang tuntas 13, persentasenya 59, kesimpulan perlu perbaikan untuk soal nomor 5, daya serapnya hanya 55%. Soal nomor 5. Silakan.
tidak tugas saya bel Pak. Kan ada di buku agenda itu biasanya agenda kelas. Iya ada. Ada kan? Materi yang diberikan segala macam ada. Ini yang tidak masuknya. Yang tidak masuknya. Yang tidak masuknya. Oh, Misal guru ada yang tidak masuk mah ada kan? Iya. Jam itu guru itu misal tidak ada. Oh, ada. Saya bel. Olahraga, prestasi. Prestasinya olahraga. Juara 1 kemarin Kebinduan, bulu tangkis Tingkat kabupaten. kabupaten nanti. harus ada juga terbatasan aspek agama. Saya lihat lagi ya, bahwa di luar negeri kan saya harus buka jurusan dan saya dasarkan khusus bahasa Korea. Visi-misi baca. Alamin kalau harus baca aja juga ya. Nah, mulai udah lima, pas kalau udah harus kamu Isinya dan wujudnya madrasah yang profesional, intelektual dan manajemen anggaran. manajemen handal. Wujud keberhasilan cita-cita saudara membuat Indramayu sampai tahun 2021. 3 tahun lagi ya, terus oke, visinya mungkin Pak. Misinya jadi apapun permukaannya termasuk di kulit permukaan ini epiter, termasuk di dalam ada rongga-rongga kan namanya epiter. Kalau kita kan biasanya kulit kalau pada tumbuhan biasanya kita sebut epidermis. Epidermis bukan epiter guys, loh. Iya. Epidermis kalau pada tumbuhan epidermis. Ada jaringan ikat, ada jaringan pengangkut dan seterusnya. Kayak cel. Nah itu yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Ya baik di dalam setiap organnya itu epitelium. Ya. Di luar ataupun di dalam. Dalam rongga kan ada tuh. Ya. Dan seterusnya. Rongga. Jadi pengangkutan saja dari luar ke dalam. Ada oksigen masuk, karbon dioksida keluar dan seterusnya. Air yang masuk, ya proses difusi, osmosis, ya. Dan seterusnya. Lalu pelindung jaringan di bawahnya. Maksudnya di bawahnya itu yang bagian dalamnya. Ya. Sekresi, keluarnya keringat dan seterusnya. Ekresi. Nanti perbedaan sekresi kita pada bab selanjutnya ya kita membicarakan itu. Lalu ada juga teori penerima rangsang dari lingkungan. Rangsang itu ya kaitannya ada saraf di situ. Ya. Lalu macamnya. Nah ini ada yang tadi Bapak katakan macam-macamnya, ada epitelium, ada kubus, silindris, transmisional dan lenjar. Nah ini Anda baca ciri dan letaknya sebagai literasi awal. Ya pada buku ya. Kita ambil dan cara baru menggunakan mikroskop. Kalau cahaya tidak bisa. Mikroskop elektron. Ini hasil dari mikroskop elektron yang sudah jadi. Ada bagian sel, ada dendrit, ada akson, ada sel sekawan. Karena orang yang menemukan sekawan maka sel sekawan ada akson tadi, nodus river dan seterusnya. Ya. Nah ini dari gambaran dari jaringan secara umum. Ya. Jadi secara umum gambaran jaringan seperti itu, seperti literasinya. Nanti Anda bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya, Anda itu punya kelompoknya sudah dibentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi karena discovery learning, guru hanya sedikit saja memberikannya. Nanti Anda mencari seluas. Kemudian nomor 12 di sini ada laut Banda sebelah timur Pulau Sulawesi. Ini adalah laut Banda sebelah timur Pulau Sulawesi. Kemudian nomor 13 di sini ada Teluk Bone. Perhatikan Pulau Sulawesinya dilihat, Pak Gisco. Pulau Sulawesinya dilihat. Di sini nomor 14. Di mana 14?
belajar, menempuh pendidikan sampai pendidikan yang tertinggi di Indonesia. Level apa? S3 ya? Pendidikan di Indonesia itu S3 tertinggi. Sebab dari lulusan S3 itulah yang nanti akan Anda punya gelar profesor nantinya. Karena kalau dari S3-nya cuma doktor, bukan mondoknya kotor-kotor, bukan dibuat gitu. Ya, saya yakin Anda punya cita-cita untuk itu ya. Mudah-mudahan nanti keberhasilan Anda nanti ke depan bisa dikembalikan ke sekolah ilmu dan pikiran ya daripada Anda semua. Kita doakan semuanya bahwa kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Lagi terima kasih, maaf mengganggu. Ya, seharusnya 2 jam, saya batasi saja hanya sampai 45 menit. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak panitia akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu, Bapak Ibu guru yang kami hormati, juga Bapak Kepala Urusan Tata Usaha beserta stafnya yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita pada kebenaran yang insya Allah mengantarkan kepada ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sampai pada penghujung acara kegiatan kita, yakni acara visitasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu oleh tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Garis Miring Madrasah. Alhamdulillah sekarang sampai pada tahap yang akhir, yakni acara penutupan. Mudah-mudahan usaha kita membuahkan hasil yang maksimal. Kepada Bapak Ibu asesor, semoga tetap diberi kesehatan, semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau berdua ini masih tetap melaksanakan tugas yang menjadi beban atau yang diembankan oleh negara.
Semoga sehat, istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan beberapa mata acara yang akan kita lalui bersama. Acara penutupan visitasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2021. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kemudian menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dan penyampaian rekomendasi dari tim asesor akreditasi MAN 2 Indramayu. Kepada asesor kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Helmia sebagai partner pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 2 Indramayu beserta reng-rengannya, tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Semua pihak yang hadir pada pagi ini, teman-teman guru, siswa masih di kelas, ya tidak perlu ikut. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, kami berdua patut mengucapkan syukur. Alhamdulillah, tugas kami dari negara melalui BAN SM, insya Allah kami akhiri untuk sementara pada level pengumpulan data, melakukan visit ke sekolah, memotret. Jadi kami sifatnya memotret, bukan memperbaiki, memotret. Setelah memotret, ada nilai, ada angka, kami laporkan. Setelah dilaporkan, BAN menyidangkan dan memutuskan. Jadi yang memutuskan bukan kami, BAN seluruh Indonesia hari ini itu adalah akreditasi terpusat di BAN. BAN memutuskan apa yang bisa diberikan oleh BAN untuk sekolah ini. Datanya memang dari kami, gitu ya. Datanya dari kami. Jadi nanti keputusannya Pak Kepala bukan keputusan kami berdua, Pak. Keputusan BAN. Jadi kalau mau nanya ke BAN aja, Pak. Walaupun saya tahu dengan Ibu nggak akan dikasih tahu, etikanya nggak bisa.
nggak boleh dikasih tahu, diketek-ketek juga enggak. Ya, ini biar tahu Bapak dan Ibu. Ya, kurang lebih kalau luring ini Pak, kalau luring ini kerjanya lebih banyak karena harus ada laporan fisik. Ya, apa namanya Bu, hard copy-nya. Kalau daring gampang, tinggal kirim selesai. Jadi kami dua. Jadi ada yang bersifat pengiriman laporan melalui link dan ada yang bersifat hard. Ini kami harus mengantarkan secara fisik ke sana. Itu bedanya begitu. Kalau dengan daring, kalau secara proses daring lebih enak Pak. Kalau luring bagi asesor sangat-sangat lumayan. Bayangkan teman-teman asesor yang ada di Ciamis misalnya, di itu mereka nggak mau tahu. Pokoknya 3 hari, 4 hari sudah dikirim ke ban provinsi. Untungnya tidak disuruh ke Jakarta. Kalau ke Jakarta lebih enak ya Bu, kita mah lebih dekat dari Bogor, dari Bekasi itu lebih dekat. Tapi kasihan yang dari Pangandaran, bisa dibayangkan. Itulah risiko yang kami tanggung karena kami memang istilahnya salah sendiri. Kenapa mau jadi asesor? Kenapa mau di Jawa Barat? Jawa Barat mah kan lega ya. Coba kalau di DKI mah segitu-gitu juga. Sejauh-jauhnya DKI paling Pulau Seribu Pak. Gitu ya. Enak lagi naik perahu. Ya, jadi biasanya, tapi tidak mutlak, biasanya 99% kira-kira begitu Pak, data yang kami berikan bisa diterima. Biasanya, saya jadi asesor sudah 6-7 tahun dengan berbagai model dan gaya. Sekarang gayanya yang terbaru seperti ini, dengan berbagai instrumen dari ratusan sampai sekarang 35 plus ya. Entah besok-besok akreditasinya apakah cuma 10. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi karena yang abadi adalah perubahan. Ya, selalu akan ada perubahan. Dan Bapak dan Ibu harus siap dengan itu. Ya, Ibu dan Bapak tidak bisa membanding-bandingkan dengan yang lalu. Tata cara akreditasi gak bisa berubah. Kami pun belajar lagi, masalahnya sama kok. Setelah didiklat, diuji coba, dilatih, ya seperti itu Pak, sama itu karena kita satu sumber. Tapi kan cara menerima orang yang berbeda gitu ya. Personal asesor yang berbeda. Kalau yang sudah tua mah seperti saya, susah ingat, cepat lupa. Kalau Ibu mah cepat ingat, lama lupanya. Kalau yang masih fresh gitu ya. Masih fresh. Kalau saya udah itu, walaupun dari sumber yang sama. Nah, itu gambaran saja daripada Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan tidak selesai sampai hari ini, ada hal-hal yang kami tunggu. Makanya kami kemarin minta yang gampang di print, dikirim, tolong kirimin sekarang. Saya pengennya pulang tidak terlalu banyak kerjaan, yang kami dikit-dikit aja. Apalagi kami kurang IT-nya Pak. Makasih kepada operator di sini nih, berita acara dan lain sebagainya segera. Yang belum tuntas mudah-mudahan Ibu ini juga dilaporkan untuk sementara. Video belum bisa kita terima hari ini. Ya, kita beri waktu saja. Ya, mohon kepala sekolah nanti mengingatkan petugas yang sudah kami tugaskan. Bapak dan Ibu, kami sedikit lagi meluruskan. Kami hari ini bukan merekomendasikan. Rekomendasi ada, tapi nanti. Ya, saya ingatkan kembali kemarin. Memang salah satu hasil akreditasi itu adalah rekomendasi yang akan konon katanya kalau sekarang ini di dalam sertifikat akreditasi belum tercantum rekomendasinya, tapi ya, ada tapinya,
besok-besok, entah sekarang atau besok, menurut informasi yang kami terima ada. Jadi di sertifikat nanti bukan saja status A, B, C, D, TT, ya, tapi kalau yang tidak terakreditasi kayaknya nggak ada sertifikasinya, nggak ada aja tuh mah, nggak lulus, bangetan. Bekasi banyak Pak yang tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Jadi mudah-mudahan lulus lah di sini ya. Keringatnya masih terlihat bercucuran. ini kalau karena saya punten bukan sombong, karena saya juga dulu kepala sekolah menghadapi yang sama, lelah juga, lelah juga. Saya mengerti, tapi saya melihat guru-guru di sini begitu semangat, ya, rasa-rasanya mudah-mudahan ya. Rasa lelah, rasa capek, ada hasil yang sesuai dengan harapan. Tunggu aja kepala sekolah mau ngajak kemana itu setelah mau mengajak bapak dan ibu mau kemana terserah, itu mau ke Bali kan ya, kan kerjanya katanya saya dapat laporan luar biasa. Memang luar biasa, semua yang akan diakreditasi, walaupun sebetulnya tidak boleh begitu sebetulnya ya. Akreditasi itu pada umumnya ada hal-hal yang biasa, seperti yang gitu-gitu malah biasa itu ya. Tugas pokok kita, supervisi kepala sekolah itu tugas pokok, buat RPP tugas pokok gitu ya. Membina anak, membimbing anak, mengarahkan anak itu tugas pokok kita. Itu satu kelemahan di Indonesia. Makanya kita mah masih baik Pak, bannya dikasih tahu awal-awal gitu Pak. Malah dikasih itu ya Pak ya, Bu, apa itunya ya, borangnya ya, malah enak gitu ya. Ya alhamdulillah aja lah, syukurin sajalah ya. Apalagi Bapak kali Pak ya, konon katanya bisik-bisik tetangga masih dilama di sini atau masih sebentar lagi. Ada dua kemungkinan kan. Masih lama atau masih sebentar lagi. Ya. Sebentar laginya apa dipecat, apa dipindahin, apa naik jadi bupati. Terus kita nggak tahu. jadi apa kepala kan depan gitu ya. Kita tidak tahu. Sesuatu yang akan datang kita tak tahu. Tapi kita mau berdoanya yang baik-baik saja ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Maaf ya, katanya asesor itu suka marah, suka ngerjain, dan kalau itu terjadi di sini bukan marah benci, bukan ngerjain karena pengen ngerjain, intinya kami sayang semuanya kepada teman-teman ya. Setelah akreditasi ini muncul, dilaksanakan, kemudian BAN melakukan rapat pleno kelulusan atau ketidaklulusan, nanti ada rekomendasi. Selanjutnya diharapkan dari rekomendasi itulah PR kepala sekolah dan pengawas sekolah. PR kepala sekolah dan pengawas. Di sini pasti ada pengawasnya Pak ya. Situ pembinaannya. Apakah mau orang per orang, apa mau klasikal seperti ini IHT, terserah. Kami menemukan beberapa hal ya Pak ya. Temuan itu pasti ada lah ya, temuan pasti ada. Tapi mudah-mudahan temuan-temuan kami ya bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, saya mengharapkan semua guru, RPP itu adalah cangkul kita. Kalau kita ke ladang, kita mah berarti RPP. Kalau petani mah cangkul. Kalau ke ladang ke sawah nggak bawa cangkul, mau pakai apa? Gigi. Masuk kelas tidak boleh tidak terprogram. Terprogram. Semua terprogram kalau kita dinamakan ini yang Bapak Ibu buatkan. Suka nggak suka, Pak sini salah apa kagak? Tidak ada yang salah dan tidak salah ya, yang salah yang tidak buat. Yang tidak buat dan tidak membawa program ini waktu ke kelas ya, yang tidak, yang satu yang tidak membawa.
Sebab itu akan menimbulkan pembahasan itu ngelantur ke sana kemari. Nah, hari ini pertemuan keberapa ya? Kan ada di situ ya Pak ya, mungkin Bapak Kepala Sekolah nanti yang biasa ngontrol. Hari ini ketemuan sekolah apa ya, ada di program berikutnya, program semesternya. Oh ini jangan di program semester A. Hari ini yang diajari jet Pak. Itu juga tidak bagus. Kita selalu diberikan, itulah guru. Kalau perguruan tinggi mah enggak kali Bu ya. Guru itu selalu begitu ya. Jadi tolong RPP itu sebagai panduan. Makanya terima kasih, saya memeriksa ada 35 kemarin Pak ya. Bayangkan kalau saya periksa satu-satu sebulan juga saya percayakan kepada Bapak ya. Ini hanya sampel-sampel, dengan Ibu kami hanya sampel-sampel saja ya. Tapi prinsipnya bagus lah. Jadi karena kunci kita sebagai guru yang menghadapi anak-anak ya, jangan baru pulang kampung masuk kelas ceritanya pengalaman di kampung, jangan ya. Itu berarti Bapak dan Ibu tidak terprogram ya. Karena sedang konflik di rumah tangga, datang ke kelas marah-marah, jangan gitu ya. Ada nggak Pak yang digituan sih? Insya Allah nggak ada lah ya. Sebab kita manusia ya, hal-hal hati itu kadang-kadang mempengaruhi pekerjaan kita. Gimana moodnya kali Pak ya? Mudah-mudahan sini moodnya selalu enjoy tiap hari ya, melihat teman-teman selalu enjoy, konflik-konflik tidak ada. Sebab saya harapkan tempat kerja ini menjadi rumah kedua. Karena kita pasti di luar sana selalu, bukan selalu, pasti ada saja konflik-konflik. Yuk ke sekolah aja, bimbing anak walaupun tidak sedang mengajar. Bapak dan Ibu setiap administrasi, ini temuan Pak ya. Karena tadi kami lihat ke kelas, kemudian kemari lihat itu, tolong setiap administrasi termasuk RPP harus ada yang bertanggung jawab. Untuk laporan, kemarin saya melihat laporan kegiatan, jangan lupa Pak, kalau tangan jangan terima Pak. Kalau kegiatan kita berikan shock terapi agar dia teliti ya. Jadi tangan itu adalah tanda kita bahwa itu kalau laporan dibuat ke kita, kalau laporan keuangan itu berarti yang tanda tangan ikut bertanggung jawab. Ya. Jadi fungsi tanda tangan kan seperti itu. Jangan tulis tonggong, kalau bahasa Sunda ada tulis tonggong, biar Ibu nggak ngerti Bu. Dan tanda tangan aja belum ada apa-apa gitu ya. Jadi saya temukan itu Pak. Saya temukan ada hal-hal yang belum ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh dirinya sendiri. Itu temuan yang kedua. Dan berikutnya, anak ini rumah anak-anak juga. Kemarin kami tanya, rasa-rasanya seperti asing terhadap tata tertib sekolah Pak. Anak-anak itu, tata tertib siswa untuk sekolah ini sepertinya asing gitu ya. Dari sekian yang saya lihat di tata tertib secara teori, secara itu ketikan gitu ya, itu kan banyak, satu pun nggak hafal tuh. Yang di karak yang mirip-mirip aja, dilarang merokok Pak, gitu ya. Itu di nomor berapa, di bab apa, itu. Dasar hukum daripada penindakan sekolah harus ada dasarnya. Sekolah itu kalau menindak harus berdasarkan tata tertib yang dibuat. Kami punya pengalaman Pak, kami kalah karena mengeluarkan anak di sidang. Kalau di Bekasi mau, orang tuanya sih nerima, tapi sekelilingnya yang nggak nerima Pak. LSM wartawan biasa dah, maju-maju. Kami kalah Pak. Dianggap salah sekolah, padahal anaknya bandel sekali gini, pokoknya menurut kita udah nggak pantas jadi siswa gitu. Kami kalahnya kenapa? Karena tidak dicantumkan di dalam tata tertib. Itu berarti keputusannya apa ya? Pribadi gitu ya, dari kepala sekolah. Ini nggak boleh. Makanya tolong buat tata tertib yang simpel saja Pak, sebagai dasar. Setelah dibuat,
dipampang, dan anak kalau bisa sih hafal. Bagaimana bisa menegakkan tata tertib kalau anak nggak tahu, apalagi nggak tahu. Yang satu nunjukin Pak di sana Pak, yang saya tahu di kelas Pak. Kelas segede gimana? Ya segede kecil namanya di kelas. Ini temuan Pak. Jadi kita kan harus preventif saja Pak ke depan. Mudah-mudahan hal-hal yang kecil kalau di Bekasi jadi besar. Syukurnya di sini juga saya tanya, pernah melihat nggak ada yang diberi sanksi fisik kalau ada sesuatu pelanggaran? Mudah-mudahan benar Pak, nggak ada Pak kayaknya. Di Bekasi Ibu ada anak yang di apa namanya bahasa kita, bukan ditampar, kepalanya dorong gitu ya. Di sekolah dituntut, ya sudah dianggap melanggar hak asasi manusia dan penganiayaan. Yang nuntutnya bukan orang tua lagi, kan kepolisian mama selalu menerima ya setiap laporan masyarakat. Sidang lagi di apa namanya Bu kalau di itu untuk bukti tisu yang membiayain sekolah Pak, harus sekolah itu ya. Jadi kalau Indramayu alhamdulillah lah agak adem-adem, tawuran katanya juga gak pernah. Bekasi mah Pak aduh, Bogor juga aduh ya, untuk tingkat SLTA-nya yang paling lumayan itu Sukabumi. Mudah-mudahan, alhamdulillah kita sini ya. Wali nggak ada, mudah-mudahan saja juga seterusnya nggak ada ya Pak ya. Saya mohon kalau Bapak dan Ibu berkemampuan dan sekolah ada, memang dalam KBM menggunakan IT itu jauh lebih bagus gitu lah. Ada berapa Pak Infokus Pak? 3. Tadi waktu Bapak kata Infokus Pak, anak seger kelihatannya. Jangan ngedenger omongan Bapak dan Ibu aja, tugas lagi gitu ya. Bisa berupa filmnya apalah. Karena menurut penelitian kan kalau hanya satu mendengarkan kurang maksimal untuk bisa diterima. Ya. Jadi terima kasih tadi dalam simulasi menggunakan IT. Mudah-mudahan semuanya. PR juga Pak. Jangan seperti zaman kuda gigit kuda lagi gitu ya. Nulis aja. Harus ada variatif. Apalagi abad 21 ini. Kita dituntut berlari kencang. Ketinggalan kita kalau hanya begitu-begitu saja. Mangga dipimpin oleh kepala sekolah untuk mengajak teman-temannya berlari kencang. Jangan pernah ada keinginan untuk biasa-biasa saja. Ya. Kemudian Bapak tolong kalau menugaskan seseorang, apakah itu wakasek, wali kelas, perpus dan lain sebagainya, selalu dicantumkan tupoksinya Pak, biar itu jadi acuan mereka. Alhamdulillah agak sedikit tidak tahu tupoksi sebagai dasar pekerjaan plus apa namanya Bu, pengembangannya, petunjuk teknisnya apa sih yang akan dilakukan. Jangan-jangan nanti beradu, oh ini merasaan tugas saya ya, oh merasaan tugas saya juga, oh berantem. Apalagi yang ada duitnya kali merasa tugas saya, merasa harus saya. Tolong ya, kami karena itu sumber konflik biasanya Pak, sumber konflik itu administrasi semuanya. Kami temukan Pak, ada yang bisa jawab dengan bagus, ada juga yang nggak bisa jawab, ngarang. Karena memang mungkin tidak ada yang dibaca, apa ya tupoksi saya ya, gitu ya. Jadi wali kelas itu apa ya? Ingat, ada tupoksi wali kelas. Minimal ada yang disebut 12 langkah wali kelas. Apa sih langkah-langkah kalau saya jadi wali kelas? Ada 12 langkah yang harus dilakukan oleh seorang wali kelas. Di sini status wali kelas pasti banyak, sebanyak rombal. Ya, ibu-ibu jangan diam aja. Apa ya? Jadilah petugas yang ditunjuk dengan usaha dan upaya maksimal.
Tidak, air mengalir aja Pak. Ya, itu nggak bisa begitu sekarang ini. Ya. Kemudian hal lain, alhamdulillah kita lancar. Ya. Jadi Bapak Kepala Sekolah saya secara pribadi, mungkin tadi kami sudah berdiskusi dengan beliau, tapi nanti kalau ditambahkan, mangga Bu ya, ingin mengucapkan terima kasih dan puas ya dengan kekompakan, dengan kesiapan, dengan informasi. Biarlah kami ya, setelah itu biarlah kami ya untuk bisa merumuskan, melaporkan. Mudah-mudahan kami juga berharap gitu ya, apa yang kami dapatkan hari ini saya yakin tidak 100% mutlak seperti itu, tidak. Di dia Bapak dan Ibu jelas akan sangat berbeda dengan kami ya di isian daftar apa dia ya, daftar isian akreditasi ya. Itu jelas berbeda. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Kemudian terima kasih atas semuanya, apa yang kami minum, apa yang kami makan, mudah-mudahan hanya di sini saja Pak yang tahu ya. Yang keluar nggak usah tahu, Ibu ke sekolah tempat Ibu ngajar di sekolah lain, oh gini nih ya, diharapkan tidak. Biarlah kita, oh di sini kok tidak ada yang diumpet-umpetin tuh. Saya minum nih, kasih sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak. Saya nikmati dan mudah-mudahan jadi apa ya, jadi pahala itu aja ya. Kita memang ada hal-hal yang bersifat dimasukkan oleh kebiasaan kita, itu ada kebiasaan-kebiasaan bagaimana tamu, bagaimana tuan rumah gitu ya, walaupun kami juga membatasi hal-hal lainnya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita tunggu prosesnya ya, kita tunggu hasilnya apa yang terjadi 2 hari ini. Untung cuma 2 hari. Kalau SMK bisa 4 hari. Ya. Apalagi program keahliannya banyak. Ada SMK itu paling sedikit, paling minim itu 2 SMK itu, karena memang diberi kesempatan untuk membuka program-program keahlian 6, 7, 8 gitu. 4 hari, 5 hari Pak, bosen lama-lama mah. Tuan rumah juga bosen ngasih minumnya, kali begitu. Tapi Ban memutuskan seperti itu ya. Suka duka jadi asesor, tentu suka duka jadi tuan rumah, itu pasti akan ada. Sekali lagi mohon dengan keikhlasan khususnya kepala sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini ya, apa yang kami minum, apa yang kami makan, itu mudah-mudahan yang ikhlas memberikannya supaya jadi ibadah gitu ya. Nah, masalah ibadah mah saya percaya kepada bapak dan ibu teorinya. Teorinya itu temuan-temuan ya Pak ya, mudah-mudahan dari temuan-temuan ini, dari data yang ada kami tuangkan ke dalam rekomendasi. Insya Allah nanti akan Bapak tahu tentang rekomendasi. Biarkan kami membuat dulu rekomendasi yang kami setorkan kepada Ban, SM, dan mudah-mudahan itu mungkin rekomendasi minimal ya Pak ya, diharapkan yang temuan dari pihak luar, tapi yang lebih tahu orang dalam kan, orang dalam juga ya Pak ya. Ya. Hanya saya satu lagi tuh WC Pak, tolong keluhan anak-anak WC rata-rata. WC itu 1:40 Pak. Nah, kalau Bapak punya sekian ratus harusnya sekian puluh gitu ya. Itu perbandingan, tapi ya udah, kita negeri itu kadang-kadang keinginannya gede, kemampuannya terbatas, apalagi hal-hal yang bersifat fisik. Tapi saya percaya kekurangan tidak menghambat
semangat Bapak dan Ibu untuk mendidik, membina, mengarahkan dan lain sebagainya terhadap anak-anak bangsa yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu. Itu saja. Itu saja dari saya. Mohon izin sekali lagi, setelah ini kami mau pulang. Kalau saya mau menemui ibu negara gitu ya. Walaupun nenek-nenek, alhamdulillah. Wong saya juga udah kakek-kakek. Kalau seumur saya itu pasti bapak dan ibu pasti ya, kalau pulang dari mana-mana itu yang pertama kita angkat itu bukan ibu negara. Ini mah pengalaman. Cucu, benar Pak, cucu yang saya angkat pertama-tama. Gitu, bapak ibu mah belum, jadi ntar dah. Tapi nikmat, sangat nikmat sekali. Itu saja, mohon maaf, saya suka berseloroh. Kenapa? Karena ingin rata-rata yang namanya akreditasi itu tegang awal-awalnya, yakin, tegang, apalagi gaya asesornya. Ada yang sampai nangis Pak. Kami berpuluh-puluh ASMK kok guru nangis. Ini kekurangan salah dan sebagainya. Ya udahlah. Itu kan gaya namanya. Tapi intinya memfoto sebetulnya ya, melihat ya, menilai kami berapa nilainya. Kami diskusikan nanti. Saya berapa, ibu berapa, berikan. Ada kekurangan-kekurangan, ya udah gimana baiknya kan gitu ya. Sebab setiap orang berbeda. Saya melihat ini dengan Ibu Helmia pasti beda. Misalnya dari sudut mana dulu gitu ya. Bisa kata saya ini pendek, kata Bu Mia ini tinggi. Bisa saja kan kata bapak-bapak ini imam menengah Pak gitu ya. Bisa. Kita hargai itu semua. Kita hargai itu semua. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang bersama Bu Mia yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kita jangan menambah dosa ya. Ikhlaskan semuanya biar kami pamitnya juga dengan ringan. Semua yang telah membantu kami sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya. Terima kasih dan nanti akan ditambah oleh Ibu Mia. Apakah mau seminggu lagi Bu Mia, mungkin kita dengarkan aja lah ya. Makasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Pak Haji yang saya hormati dan Pak guru saya juga beliau ini, dan Pak Kepala Sekolah dan semua para wakil kepala sekolah struktural dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu kembali pada hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini saja, pertemuan kita bisa berlanjut dalam acara dan momen-momen yang lain lagi nanti. Insya Allah kami mungkin kembali ke Indramayu dengan sesi yang lain, mungkin bukan akreditasi ataupun dengan kegiatan yang sama. Yang seperti yang bisa disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Mul tadi, alhamdulillah itu adalah hasil daripada diskusi kami. Dan saya sedikit menambahkan tadi mungkin terlupa, ada beberapa temuan katanya yang sedikit menggelitik kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan untuk Bapak Ibu semua, bahwa Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru penting sekali untuk pemerataan kemampuan di antara semua guru. Saya kira mungkin Pak Karyono dan beberapa rekan sudah sangat bagus dalam hal karya, kemudian diseminasi karya itu, tapi yang lain-lain juga perlu. Saya kira tidak hanya satu atau dua saja, tapi semua guru harus meningkatkan kemampuan profesionalnya, kemudian harus juga membagikan ilmu itu kepada yang lain-lainnya supaya semuanya merata, Pak Kepala Sekolah. Yang kedua yang kami kemarin temukan juga adalah penting sekali untuk penentuan komite. Kemarin
ketua komitenya anaknya tidak sekolah di sini, tapi itu Pak Kepala Sekolah menjelaskan bahwa insidentil ya Pak Sekolah, dan mungkin ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan betul-betul penunjukan komite itu berdasarkan evaluasi, berdasarkan peraturan memang sudah dibentuk dan tersistem dengan baik. Terus yang ketiga, selanjutnya adalah banyak hal yang saya temukan, yang kami temukan datanya ada, gitu. Datanya ada, pelaksanaan ada, namun perencanaannya tidak ditemukan seperti itu. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana tidak Pak, sebentar gitu. Kalau ditanyakan peraturannya tidak ada Bu, tapi kalau terlaksananya sudah terlaksana. Nah semacam itu, hal-hal yang semacam itu perlu semuanya untuk direncanakan. Saya kira semua tadi rekomendasi itu sudah tersampaikan oleh Pak Haji tadi, sudah lengkap. Saya hanya menambahkan apa-apa yang masih detail-detailnya yang masih perlu untuk Bapak Ibu semua, kemudian mungkin meningkatkan lah, kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan, memajukan pendidikan ini, dan tentu saja niat kami baiknya adalah untuk supaya MAN ini semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang ke depannya. Dan mudah-mudahan juga kami berdoa mudah-mudahan hasilnya juga sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Saya juga tadi Pak Haji sudah mewakili kami berdua, tapi secara pribadi saya ingin menyampaikan juga terima kasih Bapak Ibu semua atas sambutannya kepada kami. Kami juga sangat terbuka atas kritik, saran dan masukan yang Bapak Ibu juga ingin sampaikan kepada kami, mangga. Datang juga silaturahmi, mangga. Saya di Bogor, Pak Haji juga ya, Pak Haji di lain waktu mungkin. Adapun selama 2 hari ini mungkin saya secara pribadi juga berbeda pendapat, misalnya dengan Bapak Ibu semua, ataupun kita berselisih paham tentang bagaimana cara menemukan dan memandang suatu data, ataupun Bapak Ibu semua kesal misalnya saya terlalu rigid, terlalu sesuai dengan borang yang ada, sehingga itu menyusahkan Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi tidak ada niat apapun kecuali bahwa saya menjalankan tugas yang diberikan, dan saya diberikan panduan untuk itu, dan mohon pemahaman dan pemaklumannya bahwa kami berusaha untuk profesional terhadap tugas yang diberikan oleh negara kepada kami. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu. Jadi untuk itu, apabila itu ada yang kurang tepat di hati Bapak Ibu semua, sedikit menyakiti ataupun banyak, saya secara pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya. Di luar daripada kegiatan ini, sungguh kami ingin bersahabat, kami ingin bersilaturahmi, kami ingin berkeluarga dengan Bapak Ibu semua. Itu mungkin yang terakhir. Terima kasih atas penyambutan selama 2 hari ini, mulai dari awal sampai dengan hari ini. Kami merasa senang sekali, bahagia Bapak Ibu semua terlihat bahwa betul-betul menyiapkan kedatangan kami. Meskipun kami tidak mengekspektasi apa-apa, tapi kerja keras Bapak Ibu semua untuk bertemu bersama dengan kami itu sangat terlihat, dan kami sangat menghargai itu. Mudah-mudahan ke depan ada lagi kerjasama kita dalam bidang apapun, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Asesor, Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi MPD disampaikan terima kasih. Juga kepada Ibu Asesor, Ibu Dr. Helmia Tasti Adri MPD MSI disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara yang ketiga yakni sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu kepada yang terhormat Bapak Haji Sidkon Rawiyajidi MPDI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka penutupan visitasi akreditasi tahun 2021 oleh tim asesor BN dan BN dari pusat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Haji Mulyadi MPD, yang terhormat Ibu Dr. Helmia, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, alhamdulillah dengan persiapan yang begitu mantap, dengan persiapan yang begitu semangat, kita di dalam menghadapi akreditasi tahun 2021 ini, begitu kita dikasih tahu bahwa MAN 2 Indramayu akan diakreditasi sekitar bulan September, minggu pertama, kita mempersiapkan apa-apa yang ada di dalam boran 35 boran itu sebenarnya Pak Haji Mul dan Ibu Dokter, itu lebih berat daripada akreditasi 2015, walaupun borangnya lebih banyak. Kalau 2015 itu sekitar 165 pertanyaan yang harus kita isi. Sekarang 35, tapi itemnya itu satu item itu lebih banyak yang dibutuhkan. Sehingga itu lebih dari 135 sebenarnya Pak Karyono itu. Kalau dulu 165 itu hanya pertanyaan satu, tunjukkan sertifikat kejuaraan, ya sudah, tidak ada anak pertanyaan yang lain. Kalau ini kayak bom meledak, satu tuh tapi meledak. Pertanyaannya itu mengembang, beranak cucu istilahnya. Kalau yang dulu akreditasi 2015 itu satu pertanyaan, satu dokumen sudah terpenuhi. Kalau sekarang satu amplop itu isinya beberapa dokumen. Itu satu pertanyaan isinya beberapa dokumen. Itu yang membedakan dengan akreditasi 2015. Yang kedua yang membedakan, kalau dulu itu, kalau dokumen lengkap, Pak saya butuh dokumen ini, nih Pak saya butuh dokumen ini Pak, udah selesai Pak. Tidak ada wawancara. Kalau sekarang kelihatannya kebalik, lebih dominan wawancara daripada dokumen. Kelihatannya yang saya lihat selama 2 hari ini, lebih banyak wawancara daripada dokumen yang dibutuhkan. Tapi alhamdulillah dengan semangat Bapak Ibu sekalian, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf TU, kepala TU, Bapak dan Ibu guru, begitu semangatnya Pak, Bu, semangat mereka. Apa nih yang belum ada, yang perlu disiapkan ketika akreditasi? Dia semangat kerja, biasa pulang jam 2:30, bisa sampai pulang jam 4, bisa pulang sampai malam, demi untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam boran. Sebab saya ingin MAN 2 ini adalah sebagai figur madrasah-madrasah
yang ada di Kabupaten Indramayu. Walaupun namanya MAN 2, kita tidak boleh kalah dengan MAN 1 dan MAN 3. Kita mencoba membangun dari dalam apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Haji Mulyadi dan Ibu Doktor. Saya siap untuk merevisi, saya siap untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu adalah sebagai catatan saya ke depan supaya madrasah hebat bermartabat ini terwujud. Dan sekali lagi saya selaku tuan rumah memohon maaf kepada Bapak Haji Mulyadi dan Ibu Doktor apabila dalam penyambutan selama 2 hari ini kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja kurang enak bagi para asesor ini kurang berkenan, kami selaku pimpinan di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap juga yang terakhir, mudah-mudahan hasil dari pekerjaan kami dinilai yang terbaik. Kami mohon dinilai yang terbaik apa yang diharapkan. Ya. Jadi saya mohon selaku pimpinan, istilahnya itu amalan kami itu husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah, jangan su'ul khotimah, Pak Bu. Kira-kira amalan kami, pekerjaan kami ini selama ini dan kekurangan kami mohon dimaafkan dan kami siap memperbaikinya, dan dengan akhir perolehan yang husnul khotimah dan membanggakan kita semua, Pak. Bukan kepala sekolah yang bangga, tapi semua stakeholder yang ada di MAN 2 Indramayu ikut bangga. Ya. Dan terima kasih terakhir kepada Bapak dan Ibu semua serta staf TU yang membantu kami di dalam mensukseskan akreditasi 2021 ini. Kami selaku kepala madrasah sangat banyak terima kasih dan mohon maaf apabila saya selama ini menyuruh Bapak Ibu sekalian sedikit ngomong sada santer, ya, demi kebaikan bukan kemarahan. Sekali lagi, kepala sekolah bukan marah itu, Bu. Itu demi kebaikan dan kelancaran akreditasi tahun 2021 di MAN 2 Indramayu ini. Sekali lagi, mudah-mudahan amal Ibu Bapak sekalian sebagai amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pimpinan tidak bisa memberikan apa-apa secara material. Hanya kami mohon keikhlasan Bapak Ibu di dalam pekerjaan ini, dan saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja harapan kami, Pak Asesor, Bu Doktor. Mudah-mudahan akhir dari pekerjaan kita ini husnul khotimah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu disampaikan terima kasih. Bapak, Ibu Guru, Bapak tim asesor dan Ibu dari tim asesor, kami keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali selama Bapak Ibu berada di sekolah kami ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi sesungguhnya kami sudah berusaha secara maksimal seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga akhir dari kegiatan ini membuahkan sebuah keinginan maksimal dari kita semua agar sekolah kita
bisa menjadi sekolah yang lebih baik, yang bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak di wilayah X Kawedanan Karangampel untuk bisa menimba ilmu dalam rangka membekali diri agar ke depan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mampu dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan persaingan. Sekali lagi kami keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu mengucapkan banyak terima kasih, memohon maaf dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Umumnya kita keluarga besar Man 2 Indramayu supaya diberi kekuatan agar bisa mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan agar ke depan menjadi lebih baik, dan kepada Bapak dan Ibu Asesor semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjalankan tugas secara maksimal. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ibu, ada foto bersama. LPP diambil sampai di sini untuk keamanan.